Selamat datang di ibadah online KAKR GBKP Runggun Tiga Baru. Sebelum memulai ibadah, persiapkan Alkitab, persembahan, dan tidak ada yang makan-makan, tidak ada yang jalan-jalan maupun tiduran. Semua mengambil sikap hormat kepada Tuhan. Selamat beribadah. Shalom adik-adik KKR, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi di ibadah online minggu ini. Ya, biar lebih semangat, mari kita sapa dulu per kelas. Mulai dari kelas balita sampai kelas remaja. Ayo Bang Nuh. Oke, kalau gitu abang sapa dulu dari balita ya. Shalom balita. Shalom Bang Nuh. Ya, kayaknya yang kecil juga nggak mau kalah. Ayo yang kecil, semangat semua. Shalom kecil. Shalom Bang Marco. Oke, anak tanggung kan dah mau remaja, jadi anak tanggung pasti lebih semangat lah. Shalom tanggung. Shalom Bang Nuh. Ya, ini untuk abang-abang kita yang udah remaja, kayaknya lebih semangat daripada adiknya semua kan? Ya, shalom remaja. Shalom Bang Marco. Ya, untuk memulai ibadah kita, mari kita angkat satu lagu pujian kita, Bapa Engkau sungguh baik. Oke, semua ambil sikap yang baik sama Tuhan. Gak ada sambil jalan-jalan, gak ada yang sambil golek-golek. Semua ambil sikap yang terbaik sama Tuhan. Tuhan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, maka dari itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Bapa karena pada pagi hari ini Tuhan Engkau telah membangunkan kami dan Engkau telah menjaga kami hingga saat ini Tuhan Yesus. Ya Tuhan, sebentar lagi kami juga ingin memulai kebaktian kami Tuhan. Kami memberkati agar kebaktian kami dari awal hingga akhir Engkau berkati Tuhan. Berkatilah kami agar kami tidak main-main, agar kami tetap serius mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke Bang Mar, kamu tiap hari apa kerja Bang Mar? Ya, aku kalau tiap hari kalau sekarang gini Bang Nuh, cuma belajar di rumah Bang Nuh.
Oh, berarti cuma belajar kerjaan Bang Mar. Iya bang. Aku kamu tahu apa kerjaku Bang Mar? Enggak bang Nu. Kalau kerjaku itu tiap hari cuma buat Tuhan Bang Mar. Iya bang Nu. Iya. Kenapa itu? Kamu tahu apa contohnya Bang? Iya bang. Kayak tiap hari Minggu gitu kan Bang, ngelap kursi gereja, bersihkan gereja. Gimana kamu rasa Bang Mar? Yo, baik kali kamu itu ya bang Nu. Ya aku baikin Bang Mar, kamu baik Bang Mar. Ya kurang bang Nu. Iya. Kalau gitu, mari kita bernyanyi kerja buat Tuhan. Oke, semua tepuk tangannya ya. Sedikit info sama Andi ini Bang Nu. Apa info itu Bang Mar? Kamu tahu Bang Nu, dari zaman dulu Adam dan Hawa sampai sekarang Bang Nu, kita ini sudah diberkati Tuhan Bang Nu. Oh gitu Bang. Karena dari dulu itu walaupun tidak ada gitu smartphone seperti sekarang, sampai sekarang sudah ada smartphone sebegini, kita tetap menjadi anak Tuhan Bang Nu. Betul kamu bilang itu Bang Mar. Tapi kamu rasa fungsi smartphone ini apa aja kan Bang? Ya banyak dia Bang Nu. Kalau kita menggunakannya dengan baik, kita bisa menggunakannya untuk melihat firman Tuhan, untuk melihat lagu-lagu rohani, dan untuk ya ibadah kita lah gitu Bang Nu. Berarti ada juga lah dampak buruknya kan Bang? Ada Bang Nu, kalau kita ngelihat dampak buruknya kita bisa kecanduan main HP, kecanduan main game, dan yang lain-lain Bang Nu. Berarti kamu kan gak kecanduan kan Bang Mar? Kalau aku nggak kecanduan Bang Nu. Puji Tuhan, mudah-mudahan adik-adik kita yang di rumah tidak juga kecanduan kan gitu. Abang yakin itu Bang Mar, pasti Bang Mar. Iya Bang Nu, walaupun kayak gitu, kita zaman sekarang kayak gini ada smartphone, kita harus menggunakannya dengan bijak. Betul Bang. Oleh karena itu, mari kita angkat lagu pujian kita, Aku Anak Tuhan Zaman Sekarang. Musik. Oke adik-adik, abang ajak berdiri ya. Ayo berdiri semua yuk. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, asik. Oke Bang Mar, kamu tiap hari itu bersyukur ya kami itu Bang Mar? Ya kalau aku bersyukur cuma Bang,
Apa contohnya kamu bersyukur ya bang? Kalau aku cuma dari berdoa bang, mulai dari bangun tidur, makan sampai tidur lagi kembali bang. Oh berarti kamu bersyukur dulu cuma berdoa gitu ya bang? Iya bang, emang kamu ngapain aja kin bersyukur dulu? Ih kalau aku bersyukur gitu kan bang, kayak membantu anak-anak yang kurang mampu gitu bang Mar, kayak di panti asuhan gitu. Ada baju-baju bekasku gitu kan bang, ku kasih lagi sama orang itu bang Mar. Yo, baik kali kau ternyata bang Nuah ya. Aku baik bang Mar. Oke adik-adik, karena kita sudah bersyukur tiap hari, mari kita bernyanyi lagu Segala Puji Syukur. Semuanya masih berdiri ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak disembah. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Ya, untuk semua adik-adik sudah bisa ambil sikap yang baik untuk Tuhan. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ambil sikap yang terbaik pada Tuhan. Semua sudah bisa duduk dengan tenang, tidak lari-lari, tidak tidur-tidur. Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita angkat lagu penyembahan kita. Hidupmu berharga bagi Allah. Hidupku berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terpulang takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan kita sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan kita
kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami dari tadi hingga saat ini. Tadi juga Tuhan telah kami memuji nama-Mu, dan bentar lagi ini kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, buat kami fokus Tuhan, buat kami mendengarkannya dan melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan buat selalu tinggal firman itu di dalam hati kami sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan, guru yang membawakan firman-Mu ini Tuhan. Berkata-katalah Engkau melalui ia Tuhan. Tuhan Yesus, hanya ini doa anak-Mu. Amin. Oke. Sekarang, sebelum itu, Abang mau menyapa adik-adik Abang. Oke. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Suaranya belum bisa juga Abang dengar ya. Karena kita masih melakukan kebaktian kita dari online ya. Nggak boleh kayak manapun, meskipun dari online, meskipun kita udah rindu memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan di gedung KKR, kita nggak boleh putus semangat, malas-malasan untuk memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan, dan mendengarkan firman-Nya. Bagaimanapun keadaannya, kita harus tetap semangat dan bersyukur. Karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan mendengarkan firman-Nya pada hari Minggu ini juga. Oke? Apalagi kita udah sampai di 31 hari diberkati Tuhan di tahun baru ini, yaitu di tahun 2021 ini. Ya, bagaimana keadaannya, kita harus tetap bersyukur, tetap semangat memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman-Nya. Oke, sekarang Abang minta semua adik-adik Abang udah sikapnya yang rapi, yang seperti di gedung KKR. Semangatnya harus kayak di gedung KKR. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita baca dulu Alkitab kita dari Matius 13 ayat 31 sampai 34. Oke, Abang aja yang baca ya. Oke, udah dapat semuanya? Oke, Abang baca ya. Matius 13 ayat 31 sampai 34. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang-orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan, suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Oke, sekarang Abang sapa lagi dulu adik-adik Abang ya. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Oke, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan tentang perumpamaan biji sesawi dan ragi. Oke, sebelum itu Abang mau tanya dulu sama adik-adik Abang. Siapa di sini adik-adik Abang yang mengira sesawi sama sawi itu sama? Ada? Ternyata sesawi sama sawi yang digulai mama kita di rumah itu beda. Sesawi itu kayak gini.
Nampak kan? Ini kayak bentuk pohon dia, rimbun, banyak cabangnya. Dan benihnya itu seperti ini. Sekarang udah tahu kita apa bedanya ya? Sesawi sama sawi yang dimasak mama kita di rumah. Nah, kita lihat tadi dulu. Sesawi itu tadi dia dah tumbuh menjadi pohon. Nah, kalau kita tahu pohon itu pasti memiliki kegunaan. Sebelum itu kita lihat dulu di Alkitab kita di ayat 32. Di situ katanya tadi apa gunanya. Oke, kita baca dulu ya, abang baca. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ternyata biji sesawi yang kecil tadi bisa menjadi tempat sarang burung-burung. Wih, ada kegunaannya ya meskipun tadi dia kecil. Nah, adik-adik, Tuhan itu mau kita seperti sesawi tadi. Memiliki kegunaan bagi sekitarnya, bagi sekitar di lingkungannya. Nah, dia padahal kecil tetapi sudah tumbuh menjadi pohon yang sangat besar, rimbun dan memiliki cabang sehingga burung-burung bisa bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, Tuhan Yesus itu mau kita seperti itu. Melakukan hal-hal berguna dan berguna bagi lingkungan sekitar. Nah, contohnya kita itu diminta Tuhan yang pertama kali itu menggunakan anggota tubuh kita itu untuk melakukan hal-hal yang berguna. Oke, abang tanya dulu sama adik-adik abang. Ada di sini adik-adik abang yang menggunakan tangannya untuk memukul. Ada? Atau menjahili adiknya di rumah. Atau dirusakinya bunga mamanya di rumah. Ada? Aduh. Atau digunakannya kakinya untuk nendang-nendang. Ada? Entah digunakannya mulutnya untuk melawan orang tua. Bang harap nggak ada ya. Kalau ada pun, janganlah. Diubahkan karena Tuhan Yesus itu nggak suka kalau anak-anaknya menggunakan anggota tubuhnya itu untuk menggunakan anggota tubuhnya itu untuk melakukan hal yang tidak baik. Tuhan itu mau kita menggunakan anggota tubuh kita itu untuk hal-hal yang baik agar berguna bagi lingkungannya seperti sesawi tadi. Dan Tuhan itu juga kita mau melakukan hal-hal berguna. Contohnya yang paling kecil, misalnya lagi jalan kita kan siang-siang, kita lihat ada sampah di jalan. Ada sampah. Jangan pula kita pura-pura nggak tahu. Nggak lihat kita bilang. Jangan. Yang harus kita lakukan itu kita ambil sampahnya, kita pungut, taruh ke tempat sampah. Nah, itu melakukan hal yang baik, hal yang berguna. Dan misalnya lagi, kita bantu teman kita yang sedang kesusahan. Dia misalnya kena musibah. Kita bantu dia, kita bantu doa. Kita tanya dia apa dia perlu bantuan. Itu pun melakukan hal yang berguna. Atau yang contoh lebih kecil lagi, di sekolah. Kita punya teman nggak tahu dia mengerjakan satu soal, tapi kita tahu cara mengerjakan soal itu tadi. Jangan pula kita pura-pura nggak tahu. Itu Tuhan Yesus nggak suka. Jangan pula kita bilang, nggak tahu dia kan, adalah apa taunya nanti dia itu. Kalau nggak tahu dia kan dia yang marah ibu guru aku. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Kita bantu dia, kita kasih tahu kan caranya kayak mana, gini teman. Kayak gini caranya. Jadi sama-sama tahu. Dia pun mengerti cara mengerjakan soalnya. Kita pun makin tambah ilmu kita. Baru gitu Tuhan Yesus suka. Itu contohnya lagi. Lagi contohnya. Misalnya ini untuk anak-anak remaja. Untuk adik-adik abang remaja. Misalnya kalau setiap Sabtu biasanya kan kita PA. Ada kita lihat teman kita. Satu remaja kita di situ. Kita ajak teman kita itu PA. Jangan pula gara-gara kita nggak dekat. Kita nggak mau
mengajak dia. Nah, enggaknya temanku itu nggak boleh, nggak dekat kami. Jangan kayak gitu, nggak boleh. Tuhan Yesus enggak suka sama kita. Tuhan Yesus nggak suka kita melakukan hal yang seperti itu. Harusnya kita ajak dia agar sama-sama kita memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan di PA, di gereja. Kita ajak dia PA dan ke gereja. Itu Tuhan Yesus baru suka. Mungkin ada adik-adik abang yang dibilangnya dalam hatinya, kan ini masih pandemi bang, kami masih di rumah aja bang, ya kan, hashtag di rumah aja asik. Terus sekolah pun dari rumah bang, gereja pun dari online bang, apa kami lakukan bang? Ada, kita melakukan hal berguna dari rumah, asik, nggak belajar aja dari rumah. Kita melakukan hal berguna dari rumah, misalnya kita lihat mama kita situ lagi nyuci piring. Jangan pula kita biarkan pula mama kita di situ nyuci piring. Kita bantu dia. Nanti marahnya pula kita juga kan? Kita bantu mama kita nyuci piring. Kita lihat lagi rumah agak berantakan sedikit. Kita bantu sapu. Kita bantu sapu rumah itu, kita beresi. Itu hal yang berguna. Atau lagi kita lihat bantu mama kita masak. Kita bantu mama kita masak lagi. Itu hal yang berguna. Atau kita lihat adik kita yang nggak tahu dia ngerjakan PR. Jangan pula kita biarkan dia di situ kesusahan. Kita bantu dia kayak mana cara ngerjakannya semampu kita, biar dia pun PR-nya selesai. PR-nya selesai dan nggak dimarahi gurunya dia. Itu hal-hal yang berguna. Jadi kita udah tahu apa aja yang harus kita lakukan untuk sama seperti pohon sesawi tadi sama ragi tadi, yaitu menggunakan anggota tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang berguna, hal-hal yang baik, dan melakukan hal-hal yang berguna bagi lingkungan kita. Baru kita sama seperti yang diinginkan Tuhan, yaitu seperti sesawi tadi yang memiliki kegunaan bagi lingkungannya. Oke, sekarang jadi abang mau bilang Tuhan itu mau adik-adik semua harus melakukan hal-hal yang berguna, menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan hal-hal yang baik. Oke? Jadi, sebelum kita tutup firman kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami dari tadi hingga saat ini. Tadi Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu tentang biji sesawi dan ragi. Tuhan, mereka meskipun sangat kecil, tetapi mereka memiliki kegunaan bagi lingkungannya Tuhan. Tuhan Yesus, buatlah kami seperti biji sesawi dan ragi tadi Tuhan. Kami ingin berguna bagi lingkungan kami, bagi sekitar kami Tuhan. Dan buatlah firman itu selalu tinggal di dalam hati kami sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, hanya ini doa anak-Mu. Amin. Oke, sekarang tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Persiapkan persembahannya dengan rapi. Kita persembahkan persembahan kita yang paling terbaik bagi Tuhan. Oke, mari kita kumpulkan persembahan kita. Oke adik-adik, sekarang kita mengumpulkan persembahan kita. Kita beri persembahan kita yang terbaik sama Tuhan. Maka dari itu kita nyanyi lagu Kita Menamburkan. Kita menaburkan biji kebenaran.
siang dan malam kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Tadi kita udah mengumpulkan persembahan kita. Sekarang kita mau berdoa untuk persembahan dan doa syafaat kita. Oke, semua harus fokus. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah memberkati kami dari tadi hingga saat ini. Tadi Tuhan kami telah mengumpulkan persembahan kami. Tuhan, terimalah persembahan kami itu tadi Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan. Berkati Tuhan pemimpin-pemimpin Indonesia ini Tuhan. Buatlah Tuhan Engkau memimpin mereka Tuhan. Dan buat Tuhan mereka memimpin dengan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Tuhan kami juga berdoa Tuhan terhadap virus corona yang masih saja merabah di dunia ini Tuhan. Tuhan segeralah Engkau hilangkan virus corona ini dari muka bumi ini. Terkhususnya untuk Indonesia Tuhan. Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang kena bencana di Sulawesi yaitu gempa Tuhan dan banjir di Kalimantan Tuhan. Tuhan kuatkan mereka Tuhan dan Tuhan buatlah mereka semua cepat-cepat seperti sedia kala lagi Tuhan. Tuhan Yesus, mari kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Rajin cuci tangan, makan buah-buahan, jagalah kebersihan, virus pun tak bisa melawan. Happy happy ya, saya senang rajin cuci tangan, makan sayur-sayuran, jadi imun tambahan, pun tak bisa melawan. Selamat datang minggu adik-adik. Sampai jumpa di ibadah minggu depan.